Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak semuanya. Semoga kalian semuanya selalu sehat dan selalu bahagia dimanapun kalian berada. Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, di mana pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi yaitu RTPN dan juga RDPN. RTPN itu apa? RTPN itu adalah ring tanpa pembagian 0 dan RDPN itu adalah ring dengan pembagi 0. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu topik yang merupakan kelanjutan dari itu semuanya, yaitu apa? Yaitu topiknya adalah daerah integral, ya. Jadi judulnya adalah daerah integral. Kita tulis dulu judulnya di sini. Daerah integral ini ya. Nah, jadi anak-anak, daerah integral itu apa? Kita mau mendefinisikan dulu mengenai daerah integral ya. Nanti anak-anak juga bisa mencari dari beberapa literatur ya, atau dari sumber-sumber dari buku atau dari internet boleh ya. Untuk menambah bahan-bahan kajian kalian supaya pemahaman kalian bisa lebih banyak lagi ya daripada yang sebelumnya. Oke anak-anak, kita langsung aja masuk ke sini. Jadi apa sih yang dimaksud sebagai daerah integral itu? Jadi apabila kita mempunyai suatu ring, seperti biasanya kita gambarkan seperti ini ringnya ya. Ring itu adalah suatu yang bernada kosong yang sudah dilengkapi dengan dua operasi biner dan yang pastinya memenuhi aksioma-aksioma dari ring. Yang totalnya ada 8 itu ya. Yang terhadap operasi penjumlahan dia bersifat grup komutatif. Jadi ada 5, yaitu tertutup, kemudian asosiatif, mempunyai elemen netral atau identitas terhadap penjumlahan, kemudian mempunyai unsur balikan atau inverse, dan yang pastinya dia bersifat komutatif. Kemudian terhadap operasi perkaliannya dia bersifat semi group. Jadi di sini ada 2, yaitu dia tertutup dan asosiatif. Dan terhadap kedua operasi yaitu tambah dan kalinya dia bersifat distributif, baik itu distributif kiri maupun distributif kanan, seperti itu ya. Jadi kalau di total semuanya ada 8. Nah, selanjutnya adalah kapan suatu ring ini bisa menjadi daerah integral. Nah, manakala ringnya tadi itu ditambahkan dengan properti-properti tambahan lain, yang mana properti tambahnya adalah sebagai berikut, maka dia bisa dikatakan menjadi daerah integral. Nah, sebagai berikutnya itu apa? Nah, ini dia anak-anak. Jadi pada saat dia bisa memenuhi syarat-syarat ini, maka ringnya itu bisa dikatakan sebagai daerah integral. Yaitu yang pertama, dia harus merupakan ring komutatif terlebih dahulu, atau ring kom. Ring kom ini maksudnya apa sih? Ring kom ini maksudnya adalah dia harus bersifat komutatif terhadap operasi perkalian. Kalau terhadap operasi penjumlahannya, dia memang harus dipenuhi dulu ya supaya bisa menjadi ring. Tapi kalau terhadap operasi perkaliannya, sifat komutatifnya itu tidak harus dipenuhi supaya bisa menjadi ring. Nah, manakala dia dipenuhi, maka namanya adalah ring kom atau ring komutatif. Nah, supaya bisa menjadi daerah integral, maka yang pertama dia harus ring kom dulu ya, atau memenuhi sifat komutatif terhadap operasi perkalian. Kemudian yang kedua, dia juga harus mempunyai elemen satuan. Satuan yang dimaksud di sini itu adalah elemen identitas terhadap operasi perkalian ya. Jadi di sini saya tuliskan ring di Elsa. Maksudnya adalah dia mempunyai elemen satuan ring dengan elemen satuan ya. Atau sebenarnya 1 dan 2 ini kita biasa singkat dengan sebutan apa anak-anak? Ring kom di Elsa ya, ring komutatif dengan elemen satuan kayak gitu. Nah, apakah hanya 2 syarat ini saja yang harus ditambahkan supaya suatu ring itu bisa menjadi daerah integral? Tidak, tapi ada syarat tambahan yang lainnya lagi, yaitu apa? Yang ketiga, dia juga harus merupakan RTPN. RTPN itu apa? RTPN itu adalah ring tanpa pembagi 0. Makanya kenapa pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas dulu mengenai yang namanya RTPN, karena memang itu
digunakan sebagai dasar untuk pembahasan pada daerah integral kayak gitu anak-anak ya. Sehingga dari sini udah ya, jadi syaratnya cuma ini aja supaya bisa dikatakan menjadi daerah integral. Sehingga dari sini kita bisa mendefinisikan daerah integral itu apa. Daerah integral itu adalah suatu ring komutatif dengan elemen satuan dan dia tidak mempunyai pembagi nol, seperti itu. Atau kalau misal kita buat syaratnya secara lebih rinci kayak gini ya, jadi dia harus ring komutatif, kemudian dia harus mempunyai elemen satuan 1 dan 2 ini dipenuhi untuk operasi perkalian ya. Kemudian yang ketiga, dia harus tidak memuat pembagian nol, seperti itu, atau merupakan RTPN, ringnya tidak memuat pembagian nol. Oke. Nah, ini saya kasih tanda di sini anak-anak ya, karena yang namanya himpunan yang bisa menjadi ring itu adalah suatu himpunan tak kosong, jadi harus ada anggotanya. Nah, sekarang kita mau masuk ke contoh dari daerah integral itu sendiri apa ya. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Kira-kira kalau misal kita disuruh membuat contoh, contohnya apa? Contohnya ya sebenarnya banyak ya anak-anak ya. Di sini kita mau mengambil beberapa contoh. Misal yang pertama, kita mau mengidentifikasi himpunan bilangan bulat misalnya integer Z. Apakah Z ini adalah suatu daerah integral? Sekarang kita akan cek dulu ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama anak-anak, bahwasanya Z itu adalah suatu himpunan bilangan bulat yang anggotanya itu adalah himpunan adalah 0, kemudian plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Atau kita bisa tulis seperti ini, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan seterusnya gini ya. Jadi yang arah ke sini positif, ini negatif, dan ini adalah bilangan 0. Nah, sekarang kita mau cek dulu anak-anak apakah dia merupakan daerah integral atau tidak. Jadi yang pertama yang harus dipenuhi adalah dia harus merupakan apa di sini? Yang pertama dia harus ring komutatif dulu ya, atau dia harus ring kom. Oh ya anak-anak, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya si Z ini atau integer ini atau himpunan bilangan bulat ini merupakan ring ya gitu ya. Jadi dia merupakan ring, anak-anak juga sudah tahu kan, anak-anak sudah sering membuktikan bahwasanya si Z itu merupakan suatu himpunan yang merupakan ring. Bahkan lebih lanjut kalian juga sudah membuktikan bahwasanya dia adalah ringkom di Elsa ya. Jadi artinya untuk yang syarat pertama dia ringkomnya terpenuhi kan. Nah, terpenuhi. Kemudian yang kedua, apakah dia mempunyai elemen satuan atau DLSA-nya terpenuhi? Jawabannya iya, dia mempunyai elemen satuan. Siapa elemen satuannya di sini? Kalau misal kita ditanya siapa elemen satuannya, elemen satuannya adalah satu ini ya. Jadi unitinya di sini adalah 1. Elemen satuan terhadap operasi perkalian ya, maksudnya identitas terhadap operasi perkalian. Kemudian selanjutnya adalah apakah dia RTPN-nya terpenuhi alias dia tidak memuat pembagian 0. Ya, sekarang kita akan cek dulu ya, apakah dia mempunyai pembagian 0 atau tidak. Maksudnya pembagian 0 itu apa? Maksudnya pembagian 0 itu adalah seperti ini, seperti yang sudah kita bahas yang video yang sebelumnya ya. Maksudnya pembagian 0 itu misal kita mempunyai suatu elemen A di Z ya yang tak 0, kemudian B juga tak 0 juga di Z. Tapi kalau kita kalikan hasilnya itu adalah 0 seperti ini, atau elemen netral, atau bisa dikatakan sebagai identitas terhadap operasi penjumlahan. Nah, kira-kira ada nggak sih anak-anak kalau misal kita ambil A yang tak 0 di Z, kemudian kita juga ambil B tak 0 di Z, kemudian kita kalikan hasilnya itu bisa jadi 0? Tidak ada sama sekali kan? Nah, berarti artinya si Z itu dia tidak memuat pembagian 0 seperti itu, sehingga RTPN-nya terpenuhi atau tidak? Jawabannya adalah terpenuhi, seperti itu ya. Nah, jadi karena si Z itu dia memenuhi ring komutatif, kemudian dia juga mempunyai elemen satuan, dan ternyata dia juga tidak memuat pembagian 0, maka kita bisa mengatakan bahwasanya si Z itu adalah salah satu contoh dari daerah integral kayak gitu anak-anak ya, seperti ini.
Nah, seandainya kita disuruh membuat contoh lagi, kira-kira contohnya apa yang merupakan daerah integral itu? Misal kita mau bikin contoh bilangan bulat modulo ya. Nah, kalau misal kita ambil bilangan bulat modulo, misal saya ambil Z 5 gitu anak-anak ya. Z5 itu anggotanya siapa? Z5 itu anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, anak-anak, pertanyaannya adalah apakah Z5 itu merupakan daerah integral? Nah, untuk mengatakan bahwasanya daerah si Z5 itu adalah daerah integral atau tidak, berarti kita harus mengidentifikasi apakah ketiganya ini terpenuhi atau tidak, kayak gitu ya. Jadi kita mulai dari yang pertama, apakah ring Z5 itu adalah ring komutatif? Jawabannya adalah ya, karena Zn itu sebenarnya adalah ring komutatif dengan elemen satuan ya, atau ring kom d-elsa. Berarti artinya d-elsa-nya terpenuhi juga kan? Nah, kalau di sini kalau misal ditanya siapa elemen satuannya adalah 1 gitu ya. Nah, selanjutnya adalah RTPN. Apakah RTPN-nya terpenuhi anak-anak? Nah, sekarang kita akan cek apakah si Z5 itu mempunyai pembagi 0 atau tidak. Kalau seandainya dia tidak mempunyai pembagi 0, berarti dia termasuk salah satu contoh dari RTPN. Nah, sekarang kita akan lihat dulu ya, apakah ada unsur tak 0 di Z5 yang mana dikalikan dengan unsur tak 0 juga di Z5, hasilnya itu bisa menjadi 0. Nah, sebenarnya untuk contoh Z5 sendiri itu kemarin kita sudah buatkan ya kan di video yang sebelumnya, apakah Z5 itu merupakan suatu ring yang mempunyai pembagi 0 atau tidak. Dan kemarin setelah kita cek, ternyata Z5 itu adalah suatu ring yang tidak memuat pembagi 0 ya, seperti itu kan kemarin itu. Jadi tidak ada sama sekali unsur tak 0 di Z5 yang kalau kita kalikan dengan unsur tak 0 di Z5, hasilnya itu bisa menjadi 0 kayak gitu. Jadi artinya RTPN-nya terpenuhi atau tidak? Iya. Nah, sehingga dalam hal ini kita bisa simpulkan bahwasanya si Z5 ini merupakan salah satu contoh juga dari apa anak-anak, daerah integral. Saya singkat aja ya, DE, daerah integral, seperti itu. Nah, kemudian seandainya kita ambil contoh lagi, misal Z berapa nih? Z6 gitu ya, yang mana Z6 itu anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini apakah ring kom d-elsa? Jawabannya iya, dia itu ring komutatif dan dia juga mempunyai elemen satuan. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah dia RTPN, kayak gitu ya. Ini ring komutatifnya iya, d-elsanya iya. Apakah dia RTPN atau tidak mempunyai pembagi 0? Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya juga, bahwasanya Z6 itu adalah suatu ring yang mempunyai pembagi 0. Siapa pembagi 0-nya kemarin? 2, 3, dan 4 ya kan. Kenapa bisa 2, 3, dan 4 itu menjadi pembagi 0 di Z6? Karena 2 tak 0, kemudian 3 juga tak 0, sama-sama di Z6 ya. Tapi ketika kita kalikan hasilnya itu menjadi 0 seperti ini ya kan. 2 dikali sama 3 di Z6 itu adalah 0. 2 kali 3 6, di modulo 6 sama dengan 0. Jadi 2 itu adalah pembagi 0 dan 3 itu juga pembagi 0. Kenapa dua-duanya pembagi 0? Karena Z6 itu merupakan ring komutatif, sehingga antara pembagi 0 kiri dan pembagi 0 kanan itu sama aja ya, seperti itu. Selain itu ada juga yang 4 itu juga pembagi 0. Misal kita buat kayak gini, 3 kali 4 sama dengan berapa? 12 di modulo 6 berapa hasilnya? 0. Berarti artinya 3 itu pembagi 0, 4 juga pembagi 0. Sehingga dalam hal ini 2, 3, dan 4 itu merupakan pembagi 0 di Z6. Untuk penjelasan yang lebih rincinya itu anak-anak bisa lihat di video yang sebelumnya ya. Kemudian kita sudah bahas satu-satu untuk mengidentifikasi masing-masing dari unsur-unsurnya ini, mana yang merupakan pembagi 0 dan mana yang bukan gitu ya. Kemarin sudah. Jadi anak-anak bisa cek lagi di sana. Nah, jadi kesimpulannya adalah apakah di RTPN anak-anak untuk yang Z6? Jawabannya ternyata dia tidak. Apakah dia tidak memuat pembagi 0? Jawabannya bukan ya. Kenapa? Karena ternyata Z6 itu adalah suatu ring
yang memuat pembagi nol. Jadi dia bukan RTPN, tapi lebih tepatnya dia adalah RDPN atau ring dengan pembagi nol. Nah, karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka kita bisa mengatakan bahwasanya Z6 itu dia apakah daerah integral? Jawabannya Z6 itu bukan daerah integral, seperti itu. Nah, gini. Dan lebih lanjut lagi kalau kita buat perumuman anak-anak ya, bahwasanya yang merupakan daerah integral di Zn itu adalah pada saat si n-nya itu prima. Jadi pada saat kalian mempunyai Zn di mana n-nya itu adalah suatu bilangan prima, maka dipastikan dia merupakan suatu daerah integral atau contoh dari daerah integral. Ya kayak Z5, Z7, kemudian ada Z11 dan lain sebagainya, pokoknya yang bilangan prima gitu ya. Nah, itu merupakan contoh dari daerah integral karena dia dipastikan merupakan ring Komde-Elsa dan yang pasti dia tidak mempunyai pembagi nol. Tapi kalau dia tidak prima n-nya, maka dia bukan daerah integral. Kenapa? Karena dia itu mempunyai pembagi nol atau merupakan kategori RDPN. Kalau ring Komde-Elsa-nya sih terpenuhi ya, tapi yang membuat dia gagal memenuhi daerah integral adalah si RTPN-nya ini ya, seperti itu. Oke anak-anak, bisa dipahami untuk contoh-contohnya dari daerah integral ya. Jadi nanti untuk yang himpunan-himpunan lainnya anak-anak bisa cek apakah merupakan contoh dari daerah integral atau bukan. Misal kayak himpunan bilangan rasional, kemudian himpunan bilangan real, kemudian ada himpunan bilangan kompleks ya dan lain sebagainya, seperti itu. Nanti anak-anak bisa identifikasi apakah merupakan daerah integral atau bukan. Oke. Mungkin sampai sini dulu anak-anak ya penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anak semuanya selalu bahagia pastinya ya, itu yang selalu kita doakan dan kita harapkan untuk anak-anak semuanya. Dan sampai di sini dulu penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.